Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Saya merasa sangat terhormat dan bangga berdiri di sini di hadapan Anda semua sebagai duta bahasa. Perkenalkan, saya Denis Tiadinata. Saya berusia 19 tahun, berasal dari kota Jakarta Timur, dan saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan topik bahasa campuran di kalangan anak muda. Bahasa campuran adalah fenomena di mana seseorang mencampurkan dua atau lebih bahasa dalam satu percakapan. Di kalangan anak muda Indonesia, penggunaan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah menjadi hal yang umum. Fenomena ini seringkali terlihat di media sosial, percakapan informal, hingga dalam konten digital yang mereka buat. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda menghadapi tantangan besar. Satu sisi, kemampuan berbahasa asing yang lebih baik adalah keuntungan di era globalisasi. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa campuran yang berlebihan dapat mengancam kemurnian dan keformalan bahasa Indonesia. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa penggunaan bahasa campuran ini bisa berdampak negatif pada kemampuan berbahasa Indonesia secara formal. Anak muda yang terbiasa menggunakan campuran bahasa cenderung mengalami kesulitan saat harus berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang formal dan sesuai kaidah. Pada pidato ini, saya akan mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam tentang fenomena penggunaan bahasa campuran di kalangan anak muda, serta dampaknya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Mari kita simak bersama dan renungkan bagaimana kita dapat menjaga bahasa Indonesia agar tetap menjadi identitas bangsa yang kuat, meskipun kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hadirin sekalian, penggunaan bahasa campuran di kalangan anak muda memang menjadi fenomena yang menarik, namun tidak bisa kita abaikan dampak negatif yang menyertainya. Fenomena ini menunjukkan adanya penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang formal dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang lebih nyaman menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik dalam komunikasi verbal maupun tertulis. Hal ini seringkali disebabkan oleh pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan yang cenderung mengutamakan bahasa asing sebagai simbol modernitas dan kecanggihan. Contohnya, banyak anak muda yang lebih memilih menggunakan kata sorry daripada maaf dalam percakapan sehari-hari. Fenomena ini memiliki beberapa dampak yang perlu kita cermati. Dampak negatif yang paling mencolok adalah menurunnya kemampuan anak muda dalam menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Anak muda yang terbiasa menggunakan bahasa campuran cenderung mengalami kesulitan saat harus menulis atau berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, penggunaan bahasa campuran yang tidak tepat juga bisa mengaburkan makna dan pesan yang ingin disampaikan, sehingga komunikasi menjadi kurang efektif. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga dampak positif dari fenomena ini. Anak muda yang mampu berbahasa asing dengan baik memiliki keunggulan kompetitif di era globalisasi, terutama dalam dunia kerja dan pendidikan internasional. Penggunaan bahasa campuran juga bisa mendorong kreativitas dan menciptakan konten digital yang menarik dan relevan dengan audiens global. Jika kita tidak mengambil langkah yang tepat, penggunaan bahasa campuran ini bisa berdampak negatif pada perkembangan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek. Dalam aspek politik, penggunaan bahasa Indonesia yang kurang formal dapat mengurangi wibawa dan efektivitas komunikasi politik. Dalam aspek ekonomi, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Di bidang pendidikan, penurunan kemampuan berbahasa Indonesia bisa mengganggu proses pembelajaran dan pemahaman materi pelajaran. Dalam aspek kebudayaan, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional bisa tergerus oleh pengaruh bahasa asing. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang konkret dari pemerintah dan masyarakat untuk mendorong dampak positif serta menghindarkan dampak negatif dari fenomena ini.
Pemerintah bisa mengadakan program pelatihan dan workshop tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, perlu ada regulasi yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang formal dalam media sosial dan konten digital. Masyarakat juga harus lebih aktif dalam mendukung kampanye literasi dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai Duta Bahasa Indonesia, saya berkomitmen untuk menjalankan berbagai program yang dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari penggunaan bahasa campuran. Program pertama yang akan saya lakukan adalah mengadakan seminar dan lokakarya di sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan para influencer dan kreator konten untuk membuat konten yang mengedukasi dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Saya juga akan menginisiasi kampanye literasi digital yang bertujuan untuk mendorong anak muda menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dalam komunikasi digital. Dengan usaha bersama, saya yakin kita bisa menjaga kemurnian dan keformalan bahasa Indonesia, sekaligus memanfaatkan teknologi untuk memperkaya dan mempromosikan bahasa kita. Mari kita jaga bahasa Indonesia agar tetap menjadi identitas bangsa yang kuat dan berdaya saing di era globalisasi ini. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita sadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda di era teknologi ini menghadapi tantangan dan peluang yang sangat besar. Fenomena bahasa campuran memang tidak bisa dihindari, namun kita harus bijak dalam menyikapi dan menghadapinya. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperkaya dan melestarikan bahasa Indonesia, sambil tetap menjaga kemurniannya agar tidak tergerus oleh pengaruh bahasa asing. Mari kita bersama-sama mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak hanya dalam konteks formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa yang kuat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Semoga kita semua dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga dan memajukan bahasa Indonesia di era teknologi ini. Ingatlah selalu bahwa bahasa adalah jati diri bangsa. Mari kita pelihara, lindungi, dan lestarikan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Audio Jungle.